Saudara, setiap 6 bulan sekali umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Nah, pada Galungan kali ini tepat sekali bertepatan setelah kita menyambut Tahun Baru 2023. Nah, kira-kira apa saja sih himbauan dari PHDI Provinsi Bali terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Galungan yang kebetulan juga kita baru bangkit dari pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI Provinsi Bali yang sudah ada di sebelah saya. Swastiastu, apa kabar Pak? Sehat selalu? Om Swastiastu, sehat-sehat, astum karo. Bapak, dari PHDI sendiri apakah ada himbauan nih Pak menyambut Hari Raya Galungan yang bertepatan nih setelah Tahun Baru? Terima kasih. Mungkin semeton saudara-saudara atau umat sedharma sudah pada tahu hari ini, tahun ini Hari Raya Galungan itu hampir mepet sekali dengan Tahun Baru. Nah, kita sendiri di Majelis Tertinggi Umat Hindu melalui Paruman Pandita dan juga hasil persamuan Madya kemarin sudah diputuskan. Nah, saya mengimplementasikan, meneruskan ke umat yang ada di Bali khususnya. Nah, itu himbauan itu adalah khusus untuk pendeta Sulinggi itu sendiri, Sangkatrini Katon, sudah dipastikan untuk ikut bersama-sama mendoakan dengan upekara serana sakesidan, artinya semampunya di saat perubahan tahun dari tahun 2022 ke tahun 2023, tepatnya tanggal 1 Januari tahun 2023 pada jam 06.00 pagi sekali. Itu kan perubahan tahun menurut Hindu Bali, Hindu ya. Di saat itulah para Sulinggi kita imbau hasil rapat persamuan Madya kemarin untuk mendoakan biar dunia beserta isinya ini tenang, degdag rahayu dengan terbebas dari COVID. Udah barang tentu kan kebetulan yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan itu kan bisa kita semua harus introspeksi diri, bukan Sulinggi saja yang akan mendoakan, umat seluruhnya dan juga Pinandita itu sendiri pemangku harus. Salah satu himbauan dari PHDI adalah untuk para Sulinggi ya melakukan upacara yang tadi disebutkan oleh Bapak Nyoman Kenak. Nah, selain menyambut Tahun Baru ini tentunya masih banyak juga masyarakat yang belum memahami terkait dengan makna Hari Raya Galungan. Nah, mungkin Bapak Kenak bisa menjelaskan nih sedikit apa sih sesungguhnya makna dari Hari Raya Galungan ini? Ya, secara umum teman-teman atau umat sedharma sudah tahu kayaknya itu kemenangan Dharma melawan Adharma. Kan gitu, bagaimana implementasinya? Bagaimana kita harus mengimplementasikan kemenangan Dharma itu sendiri yang melawan Adharma. Nah, seperti yang dikutip dalam Londar Sundarigama udah jelas sekali disebutkan bahwa Buddha Kliwon Dungulan ngaran Galungan. Patitis ikang jenana sandi mawayakeun galang apadang biah paraning idep. Artinya bahwa kelakuan kita membersihkan, menyatukan pikiran itu sendiri, pikiran rohani sendiri dengan pikiran kita yang terkait dengan tadi yang sebutkan pembersihan Tri Antahkarana Sarira itu budi mana haham kara itu melenyapkan yang disebut dengan galung. Galung artinya perang, keinginan kita untuk berperang, menguasai otak kita. Kita harus melakukan suatu perubahan, disruption. Nah, dalam hal ini kan mulai sebenarnya galungan itu sudah di rangkaian dan galungan sudah dimulai dari di saat Sanicara Sinto itu sudah dimulai di saat Saraswati menuju ke Pagarusi dan seterusnya, dan adat yang terdekat yang sering dilakukan melaksanakan upacara pecaruan yaitu di saat Anggar Kasih Julung Wangi ya Mecadu di sana 15 hari sebelum Galungan. Udah itu yang terpenting sekarang kan di saat pembersihan alam semesta ini, alam semesta di saat melaksanakan sugihan pengendan, sugihan Jawa artinya pembersihan Buana Agung itu sendiri, dan sugihan Bali diri sendiri harus dibersihkan. Nah, karena terkait dengan setelah upacara pengekeban itu ada namanya somerebek, ada namanya penyajan. Iya, penyajan itu mulai turunlah Buto Amangkurat, setelah itu penampahan
butuh dungulan, dan di saat galungan itu sendiri butuh galungan. Dia ingin menguasai pikiran kita, ingin manusia itu ingin menang, padahal menang berperang dengan orang lain, padahal musuh yang ada dalam diri kita itu yang paling kuat solusinya, itu yang kita harus perangi. Terus ingin berkuasa, butuh Amangkurat itulah yang akan menggoda kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita mewujudkan untuk menyatukan itu di saat galung perang, biar kita pikiran kita bersih, satukanlah rohani pikiran itu menuju agar pikiran kita cemerlang. Itu kuncinya, bahwa galungan itu untuk memerangi segala sifat-sifat angkara murka yang terburuk itu sendiri. Iya, itu yang terpenting. Baik, berarti kemenangan Dharma melawan Adharma yang selama ini kita ketahui sebagai makna Raya Galungan itu sendiri, menurut Bapak Nyoman Kenak itu bagaimana kalau kita sudah mampu memerangi hal-hal buruk atau sifat negatif dalam diri dan mampu melewati Raya Galungan dengan damai, tenang, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Otomatis kebersihan alam semesta ini, kalau pikiran kita udah tenang kan bisa. Berarti dengan puja Gayatri, Mundrim, Maha Gayatri, Om Burbaswat, Om Maha Tapa Jana, Tasawitur Warenyam Pahargo Dewasa Nimai Dioyona Prasyo Dayat, bahwa ya Tuhan, berikanlah kecemerlangan pada pikiran hamba. Bersihkanlah segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk tiga alam ini, alam bur, alam buah, alam suah, dan juga cahaya, air, dan seluruh isi semesta ini. Mohon biar dibersihkan oleh siapa yang membersihkan? Tuhan itu sendiri melalui Brahman itu sendiri, pendeta itu sendiri, perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Baik. Bapak, satu lagi nih Pak, kita ketahui bahwa umat Hindu sendiri kita merayakan Raya Galungan tidak terlepas dari sarana ya, seperti Banten begitu Pak. Nah, banyak juga nih yang masih mengeluh menjadi umat Hindu tuh banyak sekali dibikin upakara dan sebagainya, dan ada juga yang bertanya-tanya terkait dengan penyederhanaan upakara itu sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak caranya agar umat Hindu itu tetap merasa percaya diri dengan menghaturkan apa yang dia haturkan itu sesuai dengan kemampuannya begitu? Oke, terima kasih. Bukan penyerhadaan. Enggak. Itu adalah sesuai dengan kemampuan. Udah jelas sekali di dalam misi PHDI itu sendiri, visinya kan harus mewujudkan masyarakat Hindu Dharma yang bahagia dan sejahtera, jagadita lan moksa. Itu harus terwujud. Gimana caranya? Ya dalam misi itu dituangkan, yaitu pemahaman tentang makna dari pelaksanaan Tri Kerangka Dasar itu sendiri. Berarti tatua, susila, dan acara terkait dengan yadnya itu sendiri ada dalam misi PHD itu, yaitu menyesuaikan, memberikan pemahaman yang benar tentang kemampuan beryadnya itu sesuai dengan kemampuan orang bersangkutan, kan sesuai dengan kemampuan umat itu sendiri. Melalui apa? Nah, mana salah satu contoh bikin gebogan gitu umpamanya, kan nggak mesti harus tinggi-tinggi, nggak ada istilah gengsi-gengsi, yang penting ada. Makanya itu sesuai dengan perubahan. Sekarang kan zamannya udah nggak perlu jor-joran lagi gitu, sesuai dengan reta hukum alam itu sendiri. Berarti kebaikan itu nggak boleh terlepas dari hukum alam itu sendiri. Ya, dia yang dibuat harus sesuai dengan sastra, lontar, aturan itu sendiri. Nggak boleh semuanya harus ada salah satunya gebokan, ada bir gitu. Enggak, cukup buah, pala itu. Nih, harapan saya di saat kita akan memasuki Bali era baru, yang terpenting adalah kesehatan. Itu yang terpenting, walaupun kemarin kita diwajibkan pakai masker, sekarang tidak pakai masker lagi kan gitu, tapi tetap kesehatan nomor satu, itu nggak boleh nggak. Nah, selanjutnya tentang pengendalian diri itu biar nggak disalahartikan, karena kebaikan yang kita lakukan harus berdasarkan aturan itu sendiri, hukum alam itu sendiri, reto itu sendiri. Nggak boleh kemana-mana, wah itu baik menurut saya, itu semuanya. Kan enggak, itu udah ada yang ngatur. Nah, gimana kita introspeksi diri untuk umat itu sendiri, kalau kita mampu, bisa, ayo berikan pemahaman. Kita semua adalah human capital. Seorang human capital harus memberikan pemahaman yang benar kepada umat yang mungkin pemaknaan Hari Galungan itu mungkin kurang. Itu yang perlu kita astungkara berkat kesucian yang Brawijaya, berarti kita bisa mampu dan segala sesuatu yang kita lakukan mendapat anugerah dari beliau. Demikian.
Terima kasih Bapak Nyoman Kenak atas waktunya. Saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua PHDI Provinsi Bali terkait dengan perayaan Hari Raya Galungan. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan bisa memberikan informasi lebih bagi Anda. Saya Ulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.